Kalau saya itu menelpon memang karena saya melihat Novi itu udah tertekan. Saya itu nggak kuat melihat seorang wanita dikelilingi laki-laki, jiwa masculinity saya ini langsung. Selamat datang di Kementerian Sosial. Ini kok ada Yusuf Hamka? Pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi gitu. Jadi menyelesaikan tanpa masalah. Prinsip pegadian lah kita gunakan di sini. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Orang yang dibantu mimpi macam-macam. Kok kayak kenal ya? Hari ini saya protes, apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu. Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Saya dengan Pak Yusuf Hamka udah kayak abang adik. Ya. Jadi kami nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diadu domba. Oke, halo guys, kembali lagi FKR Project. Nah, jadi topik kali ini kita bahas adalah tentang Densu dan Novi Kemensos. Nah, ini langsung ke sumbernya langsung ya, biar nggak ada huru hara lagi. Dan kita bakal coba dengerin tanggapan dari Densos ya, Dinas Sosial. Ya, mereka lah yang punya wewenang untuk masalah kisruhnya uang donasi, yang paham jalur hukumnya kan dari mereka ya, Dinas Sosial. Apakah uang ini bakal diambil atau kayak gimana, kita coba dengerin, karena gue belum nonton sama sekali, karena gue pengen nonton bareng teman-teman semua nih ya, dan kita reaction bareng-bareng. Nah, nanti kalau teman-teman ada tanggapan silahkan di komentar aja, itu aja sih ya. Dan buat teman-teman yang ingin komentarnya dibacakan, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks ya. Nanti kita bakal berdiskusi bareng setiap di akhir video sih. Karena di sini bebas, kalian gak ada larangan kok, aman. Gak ada kata laporkan itu, tidak ada ya. Tenang. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Di sini Denny Sumargo sih ada upload ya, dia tulis silaturahmi ke Kemensos. Oh my god. Langsung ke sumbernya ya, ini sih. Let's go. Selamat datang di Kementerian Sosial. Idi. Menteri buah-buahan kita. Setiap undian itu harus ada dari Kemensos. Jadi dia itu untuk mengesahkan supaya undian itu berjalan dengan benar. Oh, kalau nggak ada Kemensos bang? Nggak boleh, ada aturannya. Bahkan untuk donasi itu tidak bisa dilakukan secara perorangan. Orang tuh banyak yang nggak tahu bahwa Kemensos itu kan mungkin melihatnya dari banyak sisi. Hari ini gue datang untuk banyak belajar. Kalau donasi itu harus ada yayasan terkait yang memang berada di bawah naungan Kemensos itu. Menguasain banget Ya ya. kan? Betul. Soalnya pengetahuan hukum saya kurang, jadi saya belajar. Idi. Kok ada Yusuf Hamka? Buat teman-teman ya yang nggak tahu Yusuf Hamka, kita bahas dulu ya. Oke teman-teman, jadi Yusuf Hamka ini ya, tolong ditampilkan ya fotonya Yusuf Hamka. Nah di sini dia ini orang yang terkenal banget di Indonesia karena dia yang punya harta kekayaan itu cukup banyak guys. Tapi di mana dia tuh punya kekayaan sampai di sini tertulis ya di informasi yang gua kutip dari salah satu berita, Yusuf Hamka kabar ya memiliki harta sampai 15 triliun ya. Tapi dia adalah orang yang dengan penampilan sederhana nih. Walaupun duitnya banyak, tapi dia penampilannya sangat sederhana. Beda nih sama si Agus ya, udah penampilan sederhana ya, tapi gaya udah kayak milik duit sendiri ya. Gimana? Bercanda ya, bercanda. Oke, kita coba lihat dari tanggapan netizen dulu nih sebelum kita ngebahas ke Kemensos ya. Apakah Alfilim dan Pak Kababas akan menantang Medsos dan Pak Yusuf Hamka? Aduh, tuh sih sulit Yusuf Hamka. Sentil lihat ya, 15 triliun. Apa nih mainnya sama duit 55 miliar UMKM gak dibalikin kan, disentil. Buset, Pak Yusuf Hamka sampai turun tangan. Apa nggak ketar-ketir
khawatir tuh abang yang di sana. Yusuf Hamka kecil, 1,5 miliar mah buat dia ya, 15 triliun cuy harta kayaknya. Semoga masalahnya cepet selesai ya bang, amin ya robbal alamin. Farhad Abbas berpikir keras mau bawa si Agus kemana nih besok. Oke, kita lihat ya respon dari ke Kemensos ya. Gue penasaran banget deh responnya apa guys. Yayasan Denopi kan ditegur katanya seperti itu karena Iya. mendapatkan izin kan? Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi. Tepatnya memang kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang gitu ya. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari, dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu gitu, tentang aturan-aturan itu. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin, nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa? Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang suka memberikan bantuan. Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu, nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Orang yang dibantu mimpinya macam-macam. Kok kayak kenal ya, yang pengen tinggal di Aceh lah, buat kos-kosan lah, beli mobil lah. Kok kayak kenal gitu, jalan-jalan ke Singapura lah, kayak kenal saya. Kok beda ya sama pengakuan sebelah ya. Pengacara siapa? Akas ya, Akas aja kita nyebutnya Akas ya. Jangan disebut nama, nanti dilaporkan, bahaya. Lanjut. Orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Ya, saya belum bisa, saya harus pelajari dulu. Ya, jadi yang penting kan ada niat baik, ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ingat gak sih guys, awal mulanya donasi, mungkin gue ingetin sedikit ya. Awal mulanya donasi kan buat kesehatan Agus. Tiba-tiba permasalahan duit ini pengen dipakai buat apa? Buat check out Shopee lah, segala macam. Dan duit donasi ini gak diperuntukkan buat dia berobat. Malah pakai apa? Dulu inget BPJS, dan si FA malah ngedukung. Enggak, pengacara kas aja kita bilang. Pengacara Bando, barisan anti pendosa. Kan ini Bando ya kayak gini ya, pendosa. Janganlah nanti jadi saya barisan anti pendosa pula. Berarti yang dilakukan Teh Novi seakan-akan Kemensos sudah bilang udah benar ya. Cuma dia pengen memastikan lagi prosesnya itu kayak gimana gitu. Pengen dicek dulu gitu sebelum dia ngomong ya udah benar gitu. Oke. Uang dari yayasan itu akan diambil oleh Kemensos atau seperti apa? Banyak kan yang menyarankan seperti itu. Lebih baik permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Ya nanti kita lihat ya. Pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi gitu. Jadi menyelesaikan tanpa masalah. Prinsip pegadian lah kita gunakan di sini. Menyelesaikan masalah, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang kita coba lah. Seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal-hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Nah, kalau donaturnya nggak mau, ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Ini pihak yang dibantu malah bilang itu kan uang Agus boleh pakai buat apa aja. suwe buat bayar hutang. Orang donasi buat bayar hutang kan. Nyebelin gak lo? Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan, ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa.
Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Gue baru ikut guys, Yusuf Hamka ini ya, dia ini emang orang yang suka ngebantu orang, pakaiannya sederhana tapi duit triliunan. Ya mungkin dia bakal ngebantu sih ya tentang masalah ini. Duit 1,5 buat dia mah kecil. Dia pemilik tol guys ya. Farhat lihat Pak Yusuf Hamka ketar-ketir, saya pun melihat ketar-ketir ya. Aduh, mau dilaporkan apa Yusuf Hamka? Hilang Farhat ya, yang ada uang donasi dikembalikan ke donatur saja. Agus kembali pada sang pencipta, adil itu. Wah, tidak ikutan, agak ngeri gitu ya. Kalau saya itu menelpon memang karena saya melihat Novi itu udah tertekan. Saya itu nggak kuat melihat seorang wanita dikelilingi laki-laki, ada yang menunjuk-nunjuk, entah dia nunjuk siapa, jiwa laki-laki ya. masculinity saya ini langsung. Oh ini respon Denny Sumargo di konten yang ini ya. Jadi kan itu si Novi dibuat nangis tuh. Mungkin teman-teman yang belum ngikutin ya, saya tahu ada yang belum, silahkan ditonton situ dulu kalau pengen tahu Densu mengomentari apa. Oke lanjut. Ingin menelpon, halo, asik, supaya janganlah begitu. Tapi apa karena itu ya? Harusnya kalau bunga nelpon udah sepakat kali ya. Iya, itu jadi pro kontra di Bang Farhat, agak sedikit mungkin gerak. Yang serius-serius lu. Begituan doang lu makan. Kemarin tulisan tae lu makan. Ini lu makan, itu lu makan. Aku cuma bercanda doang. Rumah lu sih enggak. Trauma. Bang. Lalu kan ini juga kemungkinan dekat kan Agus juga akhirnya mau ke Singapura ya, untuk pengobatan. Kemarin juga dari imigrasi juga sudah datang ke rumahnya Bang FA untuk mengurus mungkin data-data dan paspor. Ini gimana nih Bang? Bagus. Seperti yang saya bilang kemarin, udah tepat. Agus berada di tangan orang yang tepat. Mereka tuh memperjuangkan Agus banget untuk masalah pengobatannya juga. Bahkan uang donasi belum bisa turun karena belum adanya kesepakatan ini. Mereka masih membantu, terutama Bang Krisnamurti ya. Waktu itu saya lihat dia ngasih 50 juta cuma-cuma. Terus kemudian dia mau bawa ke Singapura. Dia udah nggak dibayar kayaknya juga ya. Terus dia ngeluarin duit. Makasih banyak Pak Krisnamurti dengan ketulusannya. Saya juga apresiasi loh Bang Farhat itu. Dia selalu nemenin Agus ya. Kalau sakit itu kan nyita waktu dia juga. Sedangkan dia bisa ngurus kasus-kasus lain yang mungkin nilainya gede untuk lawyer fee-nya dia. Kayak kasus UMKM itu kan lawyer fee-nya gede tuh. Waduh. Kasus lain mungkin yang menurut aku menyita waktunya beliau. Jadi apresiasi lah. Karena selain mereka pusing, mereka juga mau bantu Agus gitu. Dan aku pikir itu hal yang keren banget. Tadi yang di dalam itu mungkin yang ditanyakan seputar apa aja sih Kak, kalau boleh tahu dari kementerian dari dalam? Pak Menteri pengen dengar dari aku pribadi. Ini poinnya kenapa? Jadi ternyata ini produk Kemensos yang kalian harus tahu. Dalam pengumpulan dana PUB, pengumpulan uang dan barang ya, itu ada izinnya. Jadi nggak bisa nih kalau lu bukan yayasan, perorangan, bikin penggalangan dana, itu nggak bisa. Itu ada izinnya. Dan izin itu berdasarkan Undang-Undang PUB tahun 61, betul? Tahun 61 di mana apabila ini terjadi konflik, maka uang itu akan dipermasalahkan dan menjadi ilegal. Ada kemungkinan apa? Kemungkinan bahwa saya anggaplah sebagai inisiator bisa kena pasal itu, yaitu menjadi terdakwa dengan hukuman 3 bulan paling lama atau denda Rp10.000 gitu. Jadi tadi saya langsung nawarin 110 untuk 10 pelanggaran lagi. Karena saya kan niatnya baik, ya kan? Gitu. Ini kan maksudnya keterangan itu. Jadi supaya sampai informasinya bahwa melakukan pengumpulan uang dan barang di luar yayasan itu ada undang-undangnya. Nah, ini kemudian berkembang ke arah bahwa apabila pihak donatur berkeberatan dan menggugat uang yang sudah ada ini terhadap penyalahgunaan, ada kemungkinan orang yang melakukan itu bisa terpidana. Nah, itu yang tidak dimau oleh Gus Menteri. Makanya Gus Menteri meminta apalagi namanya keterangan saya supaya beliau tahu apa yang beliau harus lakukan. Waduh ya. Jadi tambah pusing ya, permasalahannya tambah seru ya. Bahkan Densu, tapi harusnya sih aman sih. Harusnya Densu sama Novi harusnya aman ya. Karena emang ini uang harus diperuntukannya tuh harus jelas gitu kan. Udah jelas ya dari awal. Dari masalahnya ada rekam jejak guys ya, rekam jejak ya. Ini duit juga nggak dipakai buat aneh-aneh ya. Kecuali si Ono tuh ya. Oke, kita lanjut lagi lah. Lanjut. Ditantang sama Alvin Lim. Gimana kalau yang 3 Alvin Lim tantang apa? Ya. Yang 3 miliar itu kan yang sosial. Apa sih isinya? Ini ya. Kalau tidak salah menyiram ke
mata sendiri. Mata sendiri. Jangan loh. 3M mau gak gitu kalau gitu? Maksudnya kalau nyiram nanti ke muka, Merasakan apa yang Agus rasakan, dikasih 3 miliar. loh kasih aja langsung ke Agus. Loh kok nantang? Iya juga ya. Kan niatnya mau membantu Agus kan? Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah nggak usah ada siram-siram lagi. Nggak bagus loh. Itu pidana loh. Ini topik yang baru banget kita bahas yang kemarin di konten kemarin karena Alfilim sempet nyinggung Densu, masa disiram air keras dia pengen bayarin 3 miliar. Apa hubungannya ya? Oke, kita lihat deh komentar deh. Bener kata si Densu, kasih aja ke Agus. Alfilim dalam hati rugi dong. Kalau kasih ke Agus cuma-cuma. Oke, iya sih. Rugi dong, saya tidak dapat exposure ya. Bahkan duitnya lebih banyak ya dari uang di Teknovi. Kalau Alfilim ngasih 3M tuh ya. Agus seneng banget. Jir, jawabannya Densu mewakili kita semua, guys. Iyalah. Ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri. Salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha bang. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Wow. Yang paling kuat sih yang terpidana apakah siapa nih? Pengacaranya sedang dilaporkan atau si Agus gitu. Karena dia penyelewengan dana gitu kan. Kata Kemensos kan tadi kayak gitu ya. Harusnya dia yang dibantu tahulah duitnya dipakai buat apa gitu kan. Karena gini loh. Mereka tuh udah tertimpa musibah. Kita bantu. Jelas Agus sih. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar itu donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekening itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan, oke lah, semua orang bisa kilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing, oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah itu pesan saya, jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga, karena saya juga bantu, kasihan juga Novi, kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Jadi di sini Densu udah 2 kali ya nyebut ke wartawan bakal ada yang terkena. Jadi Densu ini sebenarnya lagi ngakalin sama Kemensos ya biar ya udah ketimpa musibah, masa lu pengen di penjara juga kan aneh gitu kan. Kasihan juga ya nggak etis lah. Ini semua karena siapa sih guys? Oh kita nggak boleh menyalahkan pengacaranya. Pengacaranya tidak salah. Halo. Bercanda loh ya, bercanda. Takutnya Bunda Korla nggak sih yang jadi tersangka? Anjir, lucu banget Bunda Korla. Kalau kalian kemarin nonton konten yang kemarin ya, lucu banget Bunda Korla. Oke, jadi Teknovi juga kalau nggak salah ada cerita loh sama Bunda Korla. Kalian mau denger nggak? Viral, Bang Densu mau ngasih 200 sampai 300 juta ke si aku. Sedih banget dia nggak mau. Orang lain yang punya persoalan kok gua yang darah tinggi. Gimana nih maksudnya nih? Aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura. Wajir Agus bener-bener loh ya. Dia dikasih 200, 300. Sombong banget. Dikasih 300 juta, dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Ih sombongnya. Sombong bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya. Sombong bener. Ya Allah sombongnya nggak mau ke. Jadi dia nggak mau ke ini, nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. Dia mau ke Singapura Bunda. Mau apa dia? Dia mau berfoto di patung singa. Patung singa. Ada ya. Dia bilang 300 juta nggak cukup katanya gitu.
Jadi si Bang Denny itu mau ngasih dia 200. Terus dia minta 200 terus tambah lagi 300 tapi masih nggak mau. luar biasa ya. Kok nggak mau dikasih duit sebanyak itu ya? Ya Allah ya Allah. Oh, Bang Denny udah sebegitu banyak. Coba tanya sama anak-anak Bunda bawah nih, mau nggak ngasih dia 50 juta? 50.000 aja saya tidak mau. Jadi jadi sekarang kalau misalnya duit itu jatuhnya ke pengadilan, jadi sama sekali dia nggak dapat duit. Ya kan digugat nanti. Udah bagus jalannya ke sana deh, mendingan abis itu selesai. Tapi nanti masih belum tahu nih maunya seperti apa kan dari pihak dia. Tapi kalau udah digugat sama donatur, ya udah nggak bisa lagi untuk ngapa-ngapain, langsung disita nanti ke Ya pengadilan. bagus. Jadi kemarin juga Bunda punya pemikiran seperti itu, mendingan larikan aja ke pemerintahan. Jadi biar diatur sama mereka. Jadi Novi nggak capek jalan sana jalan sini, ayam saya turun. Oke, kita lihat deh komentarnya. Novi itu duit si Agus balikin. Wih. Lihat komentar 213. Ngapain dibalikin, lumayan kan dapat 1,3 M. Kan lumayan mengatasnamakan yayasan anaknya Wawa. Makanya disimak sampai habis dulu. Itu uang nanti bakal dikasih pengadilan kalau sudah digugat para donatur. Mending buat orang lain yang lebih membutuhkan biar Agus diurus FA. Ya elah, gue setuju sih kali ini, gue setuju banget ya. Kan Agus sudah ngurus imigrasi segala macam. Cocok nih. Di sini Farhat Abbas official ya, dari akun Instagramnya dia buat status kayak gini nih. Aduh. Pak Menteri belum paham dan ngomongnya masih ngambang sana, ngambang sini. Semoga Pak Menteri bisa menyadarkan seton biar bertobat. Kalau saya sih proses aja tuh yang open donasi uangnya kita uji hukum aja. Boleh nggak menteri sita atau yayasan tahan atau si sombong bagi-bagi habis? Salam hajar. Aduh, lihat kan, langsung nyindir. Menteri aja dibilang ngomongnya masih ngambang. Si paling nggak ngambang itu cuma si Farhat kayaknya ya. Luar biasa cuy. Apakah menteri kita bakal dilaporkan karena ngomong yang lantur ya? Penjahat yang menguasai uang orang buta itu sok-sok mau jadi pahlawan, mau jadi orang yang taat hukum, padahal dengan telantarkan orang buta yang sakit itu adalah kejahatan yang dizalimi. Aduh. Iya sih, cuma kalau untuk Agus kayaknya sih enggak sih ya. Harusnya yang diterima menteri orang buta, bukan orang yang kuasai atau mau bagi-bagi uang orang buta. Aduh, pusing saya ya. Aduh, malah curhat dia. Oke, langsung aja deh kita ke pendapat Farhat ya. Farhat Abbas protes ke Mensos karena konversi bersama Novi dan Denny Sumargo dan suruh presiden dan wakil presiden datang lihat Agus. Sabar. Hari ini saya protes, apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu. Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Bapak lihat di sana. Kalau mereka itu pakai tas mahal, pakai mobil mewah, gagah-gagah, kaya-kaya, tapi meminta-minta kayak pengemis. Begitu pengemisnya dianggap orang buta dapat, mereka yang kuasai uang pengemisan itu. Terus yang manfaat siapa? Nggak ada kan? Nah, jadi tolonglah, saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus, Wakil Presiden tolong bantu Agus. Udah abaikan saja. Ini ngapa sih harus disebut presiden dan wakil presiden? Kurang kerjaan kali ya. Kayaknya kan pengacara ya itu aja lah ya, orang-orang yang ngebantu Agus ya. Kalau perlu wakil presiden atau presiden datangin rumahnya Agus, kayak presiden-presiden di luar negeri. Didatangin rumah orang miskin. Nggak ada sekat gitu. Karena bagaimana kita bisa membangun negara ini, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji segala pegawai negeri, kalau masih orang buta ditelantarkan, orang buta diombang-ambingkan. Dia antri ke kantor polisi, dia jalan jalur biasa dengan fasilitas tidak memadai, diperiksa di kantor polisi sebagai manusia biasa aja, duduk kayak orang normal, tanpa mempertimbangkan bahwa dia adalah orang disabilitas. Di rumah sakit juga antri, karena rumah sakitnya buta semua orang. Kepedulian pemerintah sama orang buta saat ini masih kurang. Padahal menurut saya kalau Pak Menteri
foto dengan Agus, mungkin wartawannya lebih banyak lagi diliput berita luar negeri. Betul nggak? Gitu? Nah, kalau sama mereka paling yang TikTok aja yang masukin. Bahkan dilarang wartawan. Karena haknya juga, hak penyiarannya hanya maunya ke podcastnya. Gue dengernya ya agak-agak manas gitu ya. Kenapa sih agak-agak jadi panas gitu ya dengernya ya? Kayak ini sehat nih orang ya. Greget banget. Kita lihat deh komentarnya, apa ada yang sama. Kata admin Gerinda jangan ditonton, bener. Kalau ditonton makin emosi, nggak ditonton kok penasaran ya. Next. Komentar admin Gerinda sudah menjawab semuanya. Ya bener, jangan ditonton sih. Astaga, udah dijawab sama admin Gerinda. Maaf, Kurnia Mega aja yang bahkan pernah mengharumkan bangsa. Walau sedang diuji, gak putus asa, gak nangis sana sini, tapi malah jualan. Kita bisa contoh Kurnia Mega. Ini Farhad Abbas baru satu bantu Agus sudah gini banget gitu kan. Segerget ini gitu kan. Agak ngeselin ya. Farhad mau adu domba Pak Yusuf Hamka dari Densu dan Ci Olive. Oke, apa tuh? Pinter banget dia ngadu domba kemarin suku. Sekarang apa nih? Ya, saya udah komunikasi, ternyata Densu ini bukan anaknya Yusuf Hamka. Densu ini bukan anaknya Pak Kiai atau istrinya, bukan. Hanya memang istrinya Densu itu adalah bersahabat dengan anaknya Pak Yusuf Hamka. Bersahabat aja. Nah, dia aja menafsirkan diri bahwa itu adalah anak angkat. Justru kata Pak Yusuf Hamka yang adik. Kok menafsirkan diri? Kayaknya kita tidak ada dengar ya. Gak ada dengar tuh bilang kayak gitu tuh. Saya dengan Pak Yusuf Hamka udah kayak abang adik. Ya. Jadi kami nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diadu domba. Nah, kalau ada yolo-yolo mengatakan bahwa saya pernah diselamatkan dari penjara segala macam, itu dia salah informasi. Ya. Jadi nggak usah saya ceritakan. Yang jelas, yang namanya pemikiran besar Pak Yusuf Hamka adalah jangan sampai ada ribut antara etnis. Sara. Sehingga beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa titipkan buat etnis kami yang minoritas, bahwa Farhad akan berjuang dan menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, sekarang aku abang ade ya. Giliran orang-orang yang ternama abang ade. Oke, kita lihat deh komentarnya. Pak Yusuf Hamka aja temenin Densu menghadap ke Mensos. Dia ini ngomong apa sih? Iya bener ya. Kalau abang ade kok kayak gini gitu kan. Next, yang bilang Bang Densu anaknya Pak Yusuf siapa? FK mengakui tapi Densu diakui. Itu aja perbedaannya. Cerdas. Ini dia Yolo ini ya. Let's go. Mampus lu. Uang donasi mau disita. Mampus. Lu rasain situ punya anak angkat baru, adopsi bayi gede. Siapa tahu ntar ditanya, Farhad udah makan. Ini dia yang kutu-kutu adalah berdiskusi dengan kalian ya. Kita lihat super thanks kita dapat siapakah ini. Oke, dari Eni Setia. Waduh, thank you banget Eni Setia, udah 2 kali dia memberikan kita support di channel ini ya. Oke, kita diskusi bareng nih sama Eni Setia. Apa nih yang mau disampaikan kepada penonton? Maaf, pesan untuk Agus sedih. Mudah-mudahan ini sampai ke Anda dan Anda baca ya, tenang. Saya bacain. Saya bacain tentang kelanjutan hidup Anda dan keluarga Anda yang kata-katanya meminta sampai 7 turunan. Ini seharusnya mintalah ke keluarga atau saudara terdakwa, karena yang membuat Anda kehilangan penglihatan yaitu terdakwa, bukan donatur. Kalau memang Anda tidak bisa bekerja untuk kelanjutan hidup Anda dan keluarga Anda, sekarang Anda ngejar-ngejar uang donasi sampai teriak-teriak sampai pita suara Anda keriting. Tidak ada faedahnya. Gua karena netizen melihat bukan bersimpati, malah enek ya. Gak hanya kenek, jijik gitu ya. Jijik itu saya tambahin. Semoga Agus cepat dibuka pintu hatinya dan diterima di sisinya. Oke, lucu. Bercanda ya. Buat yang abang, terima kasih dan salam sukses selalu. Makasih kembali ya buat Eni udah memberikan support thanks. Di sini dibales nih sama Edi. Agus, maaf Mbak Eni, saya buta nggak bisa baca tulisan Anda. Tenang udah saya bacakan kan ya. Iya juga ya, tapi dia bisa lewat tali rapia. Waduh. Bisa lewat tali rapia, bisa nunduk, bisa ngeliat duit, bisa nutup pintu gitu kan, keren banget ya. Oke deh, kita lihat ke konten sebelumnya ya, 3 top komen nih ya. Oke.
Di sini kita dapat 129 komentar, banyak juga. Oke, dari Zorinem YT. Makin lama kasus ini gue makin percaya kalau Agus ini sebenarnya dibikin panjang untuk menutupi kasus lain yang lebih penting. Ya UMKM mungkin ya. Mungkin. Next. Jelani Abdul. Aneh-aneh kenapa ya pada nyerang Teh Novi? Kan yang bikin Agus goto bukan Teh Novi. Kenapa harus Teh Novi yang tanggung jawab? Sama. Sebel kan Anda? Sama, saya juga sebel. Dari Helan Long 7837. Alfilim tanda-tanda bentar lagi bertemu dengan saya tidak ikut-ikut ya. Tidak ikut-ikut karena dia adalah anak dari 9 naga. Kabarnya sih gitu sih. Isu yang beredar gitu sih. Undur diri dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Jadi jangan lupa berkomentar lagi, ataupun yang mau di super thanks silahkan, karena kita bakal berdiskusi bareng setiap di akhir video. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.